Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bang Po? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungannya, amin. Nah Bang, kali ini gue mau nge-review nih Bang ya, salah satu mobil yang penjualannya juga cukup signifikan ya Bang ya di masa pandemi ini. Ini menurut data yang gue dapat dari temen gue yang tukang showroom nih, ya kan. Nah, mobil ini Daihatsu Terios generasi ketiga, yang mana dia ini setelah beredar di Indonesia sejak tahun 2015-an, dan dia ini sudah mendapatkan beberapa penyegaran dari versi sebelumnya. Kira-kira ada apa aja sih perubahannya Bang? Terus lah, ikutin gua aja. Ya Bang, jadi sekarang gue mau ngebahas dari bagian depannya dulu ya, dari eksteriornya nih Bang. Jadi gue bahas dari lampunya dulu aja kali ya. Nah jadi gini Bang, untuk bagian lampunya ini dia menggunakan lampu proyektor dan juga halogen multi reflektor, yang mana lampu proyektor ini dia berfungsi sebagai lampu utama, dan juga lampu halogennya ini sebagai fungsi dim. Kalau ngedim dia nyala. Lalu ada tambahan LED-nya nih, yang mana dibanding generasi sebelumnya dia belum mendapatkan lampu LED-nya ini. Dan juga dia berfungsi juga sebagai lampu senja nih Bang. Jadi ya cukup manis sih, ya kan. Lalu untuk bagian fog lamp ya standar lah dari versi sebelumnya. Dia masih halogen multi reflektor, yang mana lampu fog lamp ini dia bisa sharing part juga ya Bang ya, ke Avanza, Xenia, Rush, sama Luxio. Jadi emang banyak part-part yang mereka sering yang bisa di sharing juga sih Bang. Oke, lalu kita bahas dari sisi kap mesinnya ini. Kalau kap mesinnya ini sepintas dia ada sedikit perbedaan dari versi sebelumnya ya Bang ya. Jadi dia kayak ada lekukan di sininya ini. Ini kalau dibanding versi sebelumnya dia ini kan dia bentuknya nggak kayak gini ya, dia agak cenderung lempeng gitu. Ya perubahannya nggak banyak sih, tapi ya cukup lah gitu. Lalu dari sisi bumper juga dia sudah mengalami perubahan dari versi sebelumnya, dan juga termasuk over fender ini. Tadi kan kita udah ngebahas bagian depannya nih, mulai dari lampu, bumper, dan juga desain dari kap mesinnya nih. Nah sekarang Bang, kita lihat di kaki-kaki depannya nih Bang. Nah dia Terios yang tipe R tahun 2015 ini dia menggunakan profil bannya itu 235/60 R16, yang mana dibanding versi sebelumnya dia mendapat ring yang lebih gede dan juga bannya yang lebih lebar ya Bang ya. Manis sih, jadi kelihatannya lebih maco ya Bang ya. Cuman untuk di versi yang keempatnya atau generasi keempatnya itu dia menggunakan ring 17. Jadi lebih keren sih Bang kalau menurut gue ya. Dan Terios ini masih sama seperti versi sebelumnya, masih menggunakan suspensi depan MacPherson strut dengan rem cakram di depannya. Dan juga untuk PCD-nya dia menggunakan 5. Kita beranjak ke bagian eksterior, bagian belakang ya. Untuk bagian kaki-kaki belakangnya ini ya Bang ya, dia menggunakan suspensi yang masih per keong ya, sama seperti versi sebelumnya. Dan juga banyak orang yang bilang bahwa suspensinya Terios ini dia terkesan lebih keras dibanding yang versi sebelumnya yang cenderung empuk banget gitu. Gue juga kurang tahu sih Bang ya, ini menurut pengakuan dari temen gue yang pakai mobil ini, katanya sih dia agak keras dikit gitu. Cuma menurut gue itu lebih enak sih. Dan untuk pengereman belakangnya ini dia memakai rem tromol biasa ya kan. Lalu kita lanjut lagi ke bagian belakangnya nih Bang. Nah ada yang menarik di bagian belakangnya ini Bang. Ini dia desain lampu belakangnya ini menurut gue manis banget sih Bang. Jadi dia kalau nyala nih Bang ya, lampu remnya ini dia di sini nih, dia nyala merah. Lalu ini lampu sennya, dan juga ini untuk lampu mundurnya. Ini beda banget dari yang versi sebelumnya yang masih menggunakan lampu bohlam semuanya. Kalau ini dia untuk remnya sudah LED, jadi kelihatannya lebih terang dan cantik gitu. Dan juga desain spoilernya Bang. Ini desain spoilernya ini dia beda dari yang versi sebelumnya. Terlihat lekukannya dia lebih kaku di sini. Kalau yang versi sebelumnya itu kan dia kayak cuma lurus doang terus agak membulat gitu. Dia kesannya ini lebih kaku Bang. Manis sih jadinya.
Nah, untuk tipe yang gue bahas kali ini tipe R ya bang ya. Mungkin abang-abang pada bingung kali, apa sih bang bedanya R biasa sama R Adventure? Perbedaannya, kalau R biasa dia nggak dapat kamera mundur. Nah, kalau R Adventure dia dapat kamera mundur yang diletakkannya di sini bang, di spoiler ini. Kira-kira perbedaannya itu sih bang, dari kamera mundur dan juga grill depan. Bedanya di itu aja, selebihnya kurang lebih sama, nggak ada yang terlalu mencolok bedanya. Dan juga dia dan juga dia sensor parkirnya pun juga sama, masih 2 titik. Sampai R Adventure pun juga sensor parkirnya masih 2 titik, jadi masih sama lah. Nah bang, tadi kan gue udah ngebahas bagian dari si pantatnya Terios ini. Sekarang coba kita lihat ya bagasinya tuh kira-kira kayak gimana. Nah beginilah bang, kira-kira bagian dari bagasinya Daihatsu Terios. Kalau dari versi sebelumnya, dia perubahannya bisa dibilang nggak ada sih bang ya, karena Terios yang generasi kedua dan generasi pertama pun juga untuk bangkunya dengan desain yang seperti ini juga gitu, dan untuk keluasan bagasinya pun sama. Dia kira-kira kalau di sini bisa ditaruh satu koper mungkin ya, satu dua koper lah, masih bisa. Dan juga untuk bangku belakang ini dia udah fix ya, nggak bisa reclining lagi, jadi ya udah kayak gini aja. Tapi dia masih dapat headrest untuk 2 penumpang di belakang. Jadi kalau untuk mau naruh 3 penumpang di belakang pun, kalau untuk orang dewasa gue kira kayaknya terlalu nyiksa sih bang. Kayak ini emang desainnya buat 2 orang aja sih di belakang gitu. Dan gimana sih kalau misalkan bangkunya dilipat bang? Bisa, dia pelipatannya itu dia 50-50 nya itu seperti ini bang. Jadi ya cuma bisa dilipat satu doang. Kalau misalkan mau bawa barang yang agak banyak kan dia masih bisa di sini. Tapi kalau misalkan dilipat full, nah kira-kira kita bisa dapat ruangan bagasi segini bang. Ya oke lah, masih sama untuk daya tampungnya seperti Terios sebelumnya. Ya mirip-mirip kayak Avanza gitu dah. Masih oke lah kalau buat diajak jalan-jalan kemana-mana. Nah bang, tadi kan kita udah ngebahas bagasinya dari Terios ini ya bang ya. Sekarang coba kita bahas untuk bagian tengahnya, karena kan tadi kita belum bahas bagian tengahnya bang ya. Karena memang untuk mobil ini gue pengen tahu nih kalau duduk di tengah kayak gimana. Cus lah bang, yuk. Nah sekarang kita coba duduk di bagian tengahnya ya bang ya. Ya beginilah bang kira-kira untuk bagian interiornya dari Daihatsu Terios ini. Untuk legroomnya dia lega banget sih bang. Ini sekitar 5, 7, 8 jari lah bang ya, kurang lebih 8 jarian. Ini posisi mengemudi gua dengan tinggi 170 cm. Dan ini bahan joknya ini dia fabric ya bang ya. Cuma emang gue jujur agak kurang suka sih kalau sama bahan fabric, karena agak gerah gitu sih. Dan juga emang agak susah untuk dibersihin juga gitu ya. Tapi oke lah, kalau untuk desain dia ya standar lah gitu. Dan untuk kenyamanan, keempukannya juga mirip bang, ini mah Avanza, emang bangkunya Avanza sih sebenarnya gitu. Dan juga untuk di tengah ini dia ada konsol ya biasa gitu. Ada untuk cup holdernya juga, dan juga dia di sini masih ada tunneling karena dia memang penggerak roda belakang. Lalu untuk di tengah ini dia sudah dapat double blower, yaitu 3 kisi dan juga 3 speed fan, yang mana ini dipakai sama semua mobil Avanza Xenia Luxio Ras Terios. Dia pakai kisi AC yang seperti ini. Lalu dia di sini juga sudah ada pegangan tangannya ini kalau dia buat nutup. Ini sudah ada dari Terios generasi pertama. Dan dia masih mempertahankan ada bentuk seperti ininya juga, yang ini fungsional sih bang kalau menurut gua. Karena kita nutup kadang suka harus dari sini atau dari sini, ini masih oke. Dia juga sudah ada power window, ada speaker di keempat pintu, dan juga dia ada cup holder dan door pocket. Nah bang, tadi kan gue udah ngasih tahu nih ya gimana sih kalau duduk di tengah itu menurut gue cukup nyaman. Cuma kan gue belum nyobain nih bang kalau di baris ketiganya. Coba ya, kita coba aja dulu kali ya, daripada penasaran ya kan. Jadi dia untuk
akses ke bangku belakangnya dia dari sini bang. Dia sudah one touch tumble. Jadi oke, mantap. Kita duduk di bagian belakang bang. Untuk duduk di bagian belakang, ini memang sebenarnya agak pendek ya bang ya. Dia untuk headroomnya ini, wah ini ceper banget bang. Ini cuma dapat 2 jari. Gue tinggi 170 loh bang. Berarti orang untuk tinggi lebih di atas 175 mungkin ya, dia wah tersiksa sih bang kalau duduk di belakang. Untuk ininya kan tadi gue udah bilang ya, reclining dia udah fix, nggak bisa apalagi digeser. Coba misalkan bangku tengahnya dilipet ya. Ini kak, gue posisi ngepas sama bangku tengah. Dia masih ada 1 jari, sisa 1-2 jari ya bang ya, sisa 1-2 jari. Nah itu, tapi dengan catatan bangku tengah itu dia duduknya tegak bang. Kalau misalkan dia dimundurin lagi, gue tersiksa sih bang. Ya, kalau bangku ketiga ini ya memang kita juga nggak bisa berharap banyak juga sih bang ya. Baik dari Terios, Rush, Avanza, Xenia gitu ya, begini adanya gitu. Kecuali lo pakai Luxio, itu baru luas. Nah bang, tadi kan gue udah ngasih tahu nih kalau impresi duduk di belakang tuh kayak gimana. Cuma kalau untuk dari segi kenyamanan ya masih oke. Kalau untuk orang yang posturnya segua, dan juga gue nggak usah takut kegerahan juga karena ada double blower di tengah. Sekarang coba kita rasain duduk di bangku depan atau bangku pengemudi ya bang ya. Nah jadi beginilah bang kira-kira keadaan interior depan bagian dari Daihatsu Terios yang generasi ketiga. Untuk setirnya ini gue familiar sih bang ya sebenarnya. Ini setirnya sebenarnya sudah dipakai dari Avanza generasi kedua, dan juga dia sudah mendapatkan steering control, bisa buat nambah volume, ganti frekuensi, dan ada modenya juga ke double. Nah tadi kan untuk steering ini kan tadi gue udah bahas ya bang ya. Nah terus untuk di pintunya ini dia masih sama kayak Terios generasi sebelumnya. Ada yang gue bilang handle di sini. Terus untuk power window semuanya ada, tapi hanya auto di sisi driver. Dan juga untuk ini untuk door locknya ada di sini. Cup holder yang cuma bisa muat 1 doang, dan ada door pocket yang nggak gede-gede banget. Ya masih gedean Avanza sih sebenarnya. Nggak apa-apa. Terus di sini ada speaker. Lalu untuk Twitter itu dia peletakannya di sini bang, di bagian apa nih kalau orang ngomong ya, bukan di pilarannya. Kalau pilarannya kan di sini, pokoknya di pintunya lah bang ya. Di peletakan Twitternya di sini. Lalu di sini kisi AC-nya bentuknya seperti ini, hampir sama dengan Terios generasi yang kedua, bukan yang pertama ya bang ya. Jadi di sini, dan juga mirror dia sudah retract dan juga auto. Ini tapi sayangnya ya bang ya, dia belum ada rear defogger. Kenapa ya? Apakah mungkin hanya ada di generasi Terios yang paling atas? Saya juga tidak tahu bang. Oke lanjut. Ini untuk yang gue review ini dia tipe manualnya, 3 pedal standar. Di sini untuk buka kotak sikring, lalu di sini untuk membuka kap mesin depan. Dan juga untuk pengaturan AC-nya ini dia untuk di depan ini dia 4 speed, sama dengan Terios generasi sebelumnya. Cuman untuk di bagian tengah sini dia sangat berbeda dengan Terios generasi sebelumnya. Ya oke, kisi AC-nya memang sama, cuma dia di sini mendapat card holder buat kartu etol ya. Terus juga kisi AC-nya pun dia sudah berbeda. Dia ada aksen di sini seakan nyambung begitu, beda sama yang generasi sebelumnya. Dan juga di finishingnya black glossy, dan juga untuk pengaturan kisi AC-nya ini dia aksennya chrome, cukup manis. Ini untuk Terios ini dia bentuk kuncinya kayak gini ya bang ya. Dia bentuk kuncinya kayak gini. Terus ini remote-nya. Gue awalnya sempat kaget sih bang ya.
gue nanya sama yang punya mobil ini beneran ini emang remote-nya begini? Kata dia iya, ini bawaan pabrik. Wow, agak gimana gitu ya, tapi udah nggak apa-apa. Cuma kalau untuk kuncinya ini mirip ya, Rush Avanza Xenia yang tahun 2015an bentuk kuncinya kayak gini juga. Coba kita start up. Ya, ini masih biasa. Kalau untuk nyalain mesinnya dia nggak usah nginjek pedal kopling ya, ini masih biasa. Dia untuk instrumen mengemudinya di sini standar ya bang ya sebenarnya ya. Kayak Terios yang generasi sebelumnya juga ya, RPM, kecepatan, penunjuk suhu, ada odo, trip A, trip B. Ya udah itu doang. Dia belum ada rata-rata konsumsi bahan bakar dan sisa bahan bakar untuk berapa kilometer lagi ke depannya. Cuma mungkin kalau untuk di rasnya itu dia sudah ada untuk rata-rata konsumsi bahan bakar ya bang ya. Kenapa ya? Padahal mereka satu pabrikan gitu. Ya udahlah. Dan tapi untung ya bang ya, untuk yang tipe yang ini dia sudah mendapatkan dual SRS airbag walaupun belum dapat rem ABS. Dia untuk yang bagian dari tengahnya ini bang ya, dia standar manual 5 percepatan. Dan juga untuk dari desain shift knob ini dipakai juga sih sama Avanza Xenia, sama lah gitu. Terus di sini ada lighter, terus di sini ada kotak penyimpanan lagi kecil, bisa buat nyimpen koin. Di sini juga ada tempat penyimpanan lagi, dan juga di sini dia ada USB. Dia penempatannya di sini bang, bukan yang di atas ini. Sama kayak Avanza juga penempatannya di sini. Handbrake mechanical biasa standar. Dan juga dia di konsol box tengahnya ini dia dua level bang. Satu di sini. Ini mungkin kita bisa naruh ya semacam kayak koin-koinan gitu ya bang ya. Dan juga ketika dibuka lagi ada yang bagian dalamnya lagi bang di sini, bisa buat naruh botol. Mantep dah pokoknya bang. Dua level, mantep. Itu salah satu improvement dari Terios yang generasi ketiga ini juga bang ya. Nah bang, sekarang kita bahas bagian kap mesin ya bang ya. Halo. Nah ini dia nih bang, ini bagian dari mesinnya Daihatsu Terios ya bang ya. Taruh bang, gua sangkutin dulu ya bang ya. Nah Terios ini dia menggunakan mesin 1500 cc dengan kode 3SZVE, yang mana dia digunakan pada Avanza dan juga Xenia yang Avanza yang 1500 cc dan juga Luxio 1500 cc. Karena kalau Xenia itu kan dia mentok di 1300 ya, dia nggak pakai mesin 3SZVE, dia makainya mesin yang kodenya beda, 1NR apa 2NR gitu kalau gua nggak salah ya bang ya. Nah dia untuk layout mesinnya ini sebenarnya dia sama persis dengan layout mesin Avanza Xenia dan juga Rush ya bang ya. Jadi mesinnya ini masih VVTi, belum dual VVTi. Karena kalau udah mesin yang terbaru yang 2NR itu dia sudah dual VVTi bang. Untuk mesinnya sendiri dia standar lah bang ya, seperti ini. Dan juga untuk fitur keselamatan ABS dia belum ada. Karena kalau dia sudah punya ABS dia ada di sini ditaruhnya. Ya kiranya itu aja bang yang mau gue sampein. Kurang lebihnya gue mohon maaf nih bang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.